Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, mari kita selalu senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara bersyukur dengan bil qalbi wal lisani wal jawarih, yaitu dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan perbuatan anggota badan kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengingatkan diri khatib pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita telah masuki bulan Muharram, bulan yang mengingatkan kita kepada salah satu peristiwa besar yang terbesar dalam sejarah Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Peristiwa hijrah ini bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi merupakan titik balik perjuangan Islam yang mengandung banyak pelajaran bagi umat hingga hari kiamat. Karena keagungan peristiwa ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikannya sebagai awal penanggalan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar." Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik mereka di dunia dan sungguh pahala akhirat lebih besar. Jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sekali hikmah dan pelajaran. Di antaranya ialah pentingnya pengorbanan demi agama. Rasulullah SAW dan para sahabat meninggalkan kampung halaman mereka, rumah mereka, harta mereka, dan keluarga mereka demi mempertahankan keimanan mereka. Dari sini kita belajar bahwa kemuliaan agama tidak akan diraih tanpa pengorbanan. Setiap kita dituntut berkorban sesuai kemampuan kita masing-masing, dengan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita maupun harta kita, dan juga kedudukan yang mendukung dakwah, masjid, pendidikan Islam maupun pesantren dan berbagai kemaslahatan umat. Hikmah yang kedua adalah tawakal yang benar. Ketika musuh kaum musyrikin mengepung Gua Thur, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Inilah puncak tawakal. Namun tawakal tersebut tidak muncul tanpa usaha. Rasulullah SAW telah melakukan segala sebab yang memungkinkan sebelum bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hikmah yang ketiga adalah pentingnya perencanaan yang matang. Hijrah mengajarkan bahwa Islam bukan agama yang mengajarkan sikap asal berjalan tanpa persiapan. Rasulullah SAW memilih waktu keberangkatan yang tepat, menuju Abdullah bin Uraikid
sebagai penunjuk jalan yang berpengalaman dan memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di tempat beliau, menyiapkan logistik dan kemudian bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari. Semua ini menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah, keberhasilan pendidikan, keberhasilan keluarga, organisasi maupun kehidupan kita memerlukan visi dan strategi dan perencanaan yang baik. Adapun hikmah yang keempat adalah pentingnya ukhuwah Islamiyah. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Persatuan inilah yang menjadi sebab kekuatan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala memuji kaum ansor, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri meskipun mereka sendiri membutuhkan. Maka hendaknya kita menjaga persaudaraan, memperkuat silaturahim, menghindari permusuhan, serta bersama-sama membangun umat dan masyarakat. Sekian khutbah yang pertama kali ini, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi amma ba'd. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran terakhir dari peristiwa hijrah adalah bahwasannya hijrah yang paling dibutuhkan oleh setiap muslim adalah hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Artinya, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Karena itu, marilah kita jadikan datangnya tahun baru Hijriah sebagai momentum untuk bermuhasabah atau berintrospeksi diri. Sudahkah kita berhijrah menuju jalan yang lebih baik? Sudahkah kita salat kita lebih baik? Sudahkah akhlak kita lebih baik? Sudahkah keluarga kita lebih baik? Dan sudahkah hubungan kita dengan Allah semakin dekat? Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah dalam ketaatan dan diberikan keberkahan menjalani tahun yang baru. Mari kita akhiri khutbah ini dengan salawat dan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.